Iya, hello and welcome. Welcome back di Lentera Intuitif bersama tarot reader tercinta kalian, Iswana Suhendar. Bisa dipanggil Kadal karena dulunya sering ngadalin orang. Oke, let's say that's my atonement to my past sins. Ini take kedua, by the way. Eh, aku mikir buat nge take lagi padahal videonya tadi lagi aku upload. Soalnya aku lupa ngasih tahu di video di intro yang itu kalau aku mau bikin personal reading by the way. Dan gak cuma soal personal reading, ini juga aku kepikiran buat bikin server Discord khusus buat channel ini, dimana ya kayaknya di grup 3 aku nge-spill soal aku tuh orangnya nerdy banget aja. Aku tuh orangnya kutu buku banget, jadi ada banyak eh, apa ya, kayak bahan bacaan yang biasa aku jadiin referensi buat ya yang sering ku mention gitu bukunya di readingan tarot, walaupun ya itu rada rada questionable soalnya katanya antara intuitif intuitif dari mananya bro. Lu mah emang cuma demen baca doang gak intuitif ya, nggak salah, cuma kan upayanya menuju ke sono ya. Jadi nggak apa-apa lah, aku emang dari sananya apa ya, dari sananya emang nerdy, emang banyak banyak bahan bacaannya. Jadi pasti banyak apa ya, banyak interpretasi aku terhadap kartu yang nggak jauh-jauh banget dari apa yang udah aku baca, atau ya kadang aku mengartikan kartu yang aku lihat tuh ya. Ya gimana dong, aku lama main card game ya nggak sih, card game tuh kan pasti ada efek atau ada ability di bawah kartunya kan ya. Approach aku terhadap tarot juga kurang lebih sama seperti itu. Jadi ya itu yang tadi aku lupa kasih tahu, aku ke depannya masih rencana sih, cuma kalau buat personal reading aku udah coba ke ya satu dua temenku, temen nongkrong juga sih, yang mana to be honest mereka agak clueless gitu begitu ku tanya jadi tarot personal reading tuh bagaimana, tarot reading tuh bagaimana bisa personal. Bentar, lu nggak tahu rundownnya, terus lu mau iya iya aja lagi, minta jadi tester buat personal reading. Emang ya kadang yang aku bilang itu kayak kadang rezeki tuh nggak cuma soal duit ya, kadang teman-teman yang mau aja lu ajakin hal seperti itu pun kayak mereka nggak tahu tarot reading tuh gimana, tapi mereka mau aja ku ajakin. Emang baik tuh teman seperti itu. Iya, rezeki itu kadang bentuknya ada juga yang seperti itu. Jadi personal reading mungkin minggu-minggu ini mau aku rilis, aku niatnya mau bikin promotion video juga, soalnya aku pribadi belum pernah dan sempat kepikiran, tapi semenjak aku tuh sangat independen, jadi kalau mikir kayak personal reading mending gue belajar tarot readingnya aja ya. That's the thought process behind all this thing that happening in this channel. Jadi please, kalau ada yang lebih mengerti, aku selalu encourage, aku selalu mendorong untuk tolong ingetin aku atau tolong kasih tahu aku eh, yang menurut kalian cara yang benernya kayak gimana, walaupun kedepannya bakal banyak gitu cara. Dan harusnya tarot reading tuh begini, harusnya interpretasi kartu ini tuh begini, nggak apa-apa bilang aja. I mean, I'm I'm completely open for input, terutama dari kalian. Iya, itu membuktikan. Ya dari kemarin aku juga sempat mikir sih, kayaknya yang nonton channelku orang-orang gabut doang, kayak iya apa apa ya, aku agak insecure soalnya in my conduct nggak terlalu banyak yang nggak terlalu banyak yang ngasih nggak terlalu banyak yang mengkritisi. Baru kemarin doang ada yang kritis soal apa sih, soal interpretasi dan soal approach aku terhadap tarot, dan emang nggak salah. Aku akui aku emang apa ya, cara aku apa ya, approach aku terhadap tarot emang satu, basic aku emang dari card game player. Makanya kalau nanya apa sih, kemarin ada yang nanya pas personal reading, Dal, lu udah itu kartunya disimpan aja decknya di situ, nggak lu shuffle lagi? Nggak men, haram. Kok haram? Iya, kalau kalau buat pemain card game, kalau nggak ada efek yang mengharuskan lu buat shuffle kartunya diem men, jangan dipegang. Lu mau lihat top decknya juga, kalau nggak ada kartu yang efeknya scry, add, shuffle, jangan dipegang decknya, haram itu. Iya makanya kayak aduh, dari cara aku apa sih, in my conduct, dari tata cara aku
tarot reading tuh selalu balik lagi ke ya pengalaman dari yang udah-udah. Aku main card game udah dari masa muda men, serius. Jadi hal-hal kayak gimana aku nge-trade deck, terus kayak ngebuka kartu, semuanya semuanya balik lagi ke yang biasa aku lakuin di card game kayak Yu-Gi-Oh atau Magic the Gathering. Ya, aduh, semoga itu jadi kabar baik ya buat kalian. Eh link Discordnya atau link server Discordnya soon menyusul. Mungkin di next reading atau next reading udah bisa aku spill ntar di apa ya, ntar di bawah kali di deskripsi. Dan personal readingnya eh ntar promotion apa sih, aku lagi promosi, cuma kalau sekarang ada apa ya, sekarang ada yang minat, aku masih promote. Maksudnya aku masih promote tuh, aku masih ngasih personal reading secara cuma-cuma. Iya sih, ya sekalian aja kali ya, biar nggak cuma anak-anak tongkrongan doang yang aku apa sih yang aku kerjain. Siapa tahu ada yang mau jadi tester di apa ya, bisa. Tapi nggak tahu sih kalau jadi tester di YouTube, kalau server Discordnya belum apa ya, belum rapi atau belum ada, kita kontekannya di mana by the way. Ya agak susah sih, cuma bilang aja sih, ntar aku coba fasilitasi kalau ada yang minat buat personal reading. Ya mumpung aku masih promote promote soalnya ya banyak yang harus aku benahi, seriously. Dan terima kasih banget kalau ada yang apa ya, mau meluangkan waktunya untuk ngebantu progres aku ke depannya. Thank you banget. Masukannya juga thank you banget guys, itu berarti banget. Anyway, intro nih Dal, intro. Oke, intro. Tema bacaan reading kita malam ini adalah pesan untuk kalian yang sedang menunggu. Ya, bacaan tarotnya agak berat dari biasanya. Ya, aku baru ngeh pas nyusun signifikatornya. Anjir, ternyata ini semuanya arkana. Ya, begitu di grup 3 pas nutup kayak, iya ya, kalau diingat-ingat ini arkana semua ya nggak sih? Tuh kan, begitu dicek signifikatornya, iya arkana semua, mana deketan lagi. Iya, Priestess, Emperor, sama Fate, sama Hierophant. Hmm. Ya, kalau ngeliat ke sini nggak heran sih aku bakal apa sih? Aku rada mandek di sana sini dalam proses readingannya, jadi please bear with me. Dan ya, signifikatornya grup 1 kalian punya Hierophant, grup 2 kalian punya Emperor, grup 3 kalian punya High Priestess. Ya, bisa di apa ya? Bisa di, aku nggak tahu sih, ini kayaknya signifikator atau pesannya in general cukup apa ya, cukup keras. Kalau aku ngelihat 3 kartu ini cukup apa ya, cukup in your face, cukup kayak it's literally like screaming at you. Jadi ya, kalau terlalu apa ya, kalau terlalu keras gitu bisa agak di tone down, bisa agak diheningkan sejenak biar nggak terlalu berisik. Ngerti nggak sih? Kadang aku kalau ngelihat kayak apa sih, synchronicity atau sign dari semesta yang terlalu kesannya kayak ngejerit gitu, takutnya itu bukan bukan intuisi, takutnya itu malah kegelisahan aku aja. Jadi bisa agak ditenangkan dulu, eh, lihat baik-baik. Aku aku bilang lihat baik-baik soalnya signifikatornya sifatnya sifatnya visual. Jadi grup 1 kalian punya, aku akan sebutin kartunya dia, kalian punya kartu ini. Grup 2 kartu ini, grup 3 kartu ini. Ya biar kalian nggak fokus sama identitas kartunya atau sama keterangan kartunya ya. Nah, pilih baik-baik, pesannya agak berat, aku bawainnya agak terbata-bata. Ya, terima kasih yang sudah bersabar. Aneh banget gak sih itu, kayak aku ngarep. Guys, kalian sabar ya ngadepin aku ke depannya. Oke, kita ketemu di grup kalian. Iya, halo grup 1. Iya, grup 1 kan ya. Ya grup 1 lah, kan makanya record dari grup 1 ya. Anjir. Kebiasaan gini kalau lama nggak record. Aku beberapa hari terakhir nggak, ah ada hal lain yang lagi ntar aku spill kali ya di opening.
Ya kalau kalian yang nonton berarti tadi harusnya udah aku spill di opening, di intro. Anyway, malam ini aku bawain tema pesan untuk kamu yang sedang menunggu. Ya, ini kayaknya nothing really. Ya aku kayaknya udah habis masa eksperimentalnya, jadi balik lagi ke hal-hal yang biasa aku, ya balik lagi ke buku catatan aku. Dan ini yang bikin aku agak apa ya tadi, agak ngerasa perlu nggak sih di record. Soalnya ya grup satu kalian dapat untuk readingan malam ini, pesan untuk kamu yang sedang menunggu, centering the reading ada Fate. Nggak, mungkin aku nggak akan se-speechless ini kalau pakai deck biasa Hierophant, tapi ini Fate, jadi aku ngerasa kayak udahlah nggak perlu dibahas, kayak se-obvious nggak sih, kayak pesan untuk mereka yang sedang menunggu. Have faith, udah habis cerita, nggak ada obrolan kita. sempat kepikir buat di shuffle ulang, terus kayak spreadnya di shuffle ulang kayak gitu, cuma nggak tahu sih. Yang aku pikirin adalah kenapa ini jadi penting, kenapa ini malah harus jadi bahan obrolan kayak gitu. Ya soalnya kan the whole point about this content adalah gimana bikin satu readingan atau satu spread itu jadi obrolan. Aku sempet diomelin gitu sama temenku, nggak diomelin sih, dia kayak ya dulu zaman stream itu di Twitch, nggak ya di Twitch soalnya budayanya begitu. Aku inget kenalnya di Twitch, dan aku inget dia streamnya di Twitch juga. Dia tuh kayak sering ngelempar pertanyaan bait yang aku kalau ngejawab, kayak tiap kali nanggepin pertanyaan dia tuh selalu dengan jawaban yang singkat gitu, kayak satu kalimat 3 kata, ya udah masalah kelar kayak gitu. Terus mungkin karena dia terlalu sering ngelihat aku yang begitu, ya dalam mun jawaban itu modal obrolan dan ya kalau lu jawabnya begitu nggak habis perkara, nggak ada obrolan kita. Gue di sini streaming ya harus ngobrol anjir. Ya iya sih, cuma pertanyaannya terlalu sederhana gitu, terus kayak ya jawabannya aku pikir sih sebaik-baiknya jawaban dari pertanyaan serumit apapun gitu ya. Ya nggak usah pertanyaan sederhana sih. Sebaik-baiknya jawaban dari pertanyaan yang serumit apapun ya justru ya jawaban yang paling sederhana. Ya ini tuh apa sih, ini tuh exactly kondisi atau ya skenario yang sama kayak waktu itu temanku kayak ngelempar pertanyaan apa gitu ya, kayak dia nanya soal buat kalian kebahagiaan tuh apa sih. Terus aku bilang ya kebahagiaan mah fleeting moment, udah kelar. Kadang kita happy, kadang enggak, ya udah. Terus dia diomelin gitu kayak ya kalau sesimpel itu padahal kita nggak ada bahan obrolan anjir. Gue masih streaming buat 2 jam ke depan. Ya terus apa ya, ini buatku sih udah fix, cuma mari kita jadikan ini bahan obrolan oke untuk kedepannya, soalnya masih ada berapa 9 kartu lagi belum dibuka ya. Dan mungkin emang apa ya, kayak kalau kita ngobrolin soal pesan untuk kamu yang sedang menunggunya itu, kayak ngerti gak sih, kayak itu yang aku apa sih, itu yang sempet jadi dari obrolan itu, aku jadi sempet ada mindset kalau ngapain sih gue streaming kayak gitu, ngerti gak sih, kayak ngapain orang ini streaming, atau ngapain aku bikin konten. Mungkin salah satunya itu kayak waktu itu seringnya sih aku dulu kalau nonton konten apapun itu ya buat mengisi waktu dimana aku nggak tahu harus ngapain. Ya mungkin dalam kasus ini kayak lagi nunggu apa gitu, ngerti gak sih, kayak ini aku lagi nunggunya, apalagi kalau nunggu yang ya kalau ngelihat have faith di sini aku bisa bilang kalian nunggunya buat waktu yang nggak ditentukan, bisa besok terjadi, bisa minggu depan kabar itu datang, atau bisa ya waktunya nggak ditentukan, waktunya nggak pasti. Buat menunggu hal yang nggak pasti semacam itu kan butuh apa ya, serius men, kalau lo lagi nunggu
musuh terbesar lu adalah waktu. Anjir, udah kedengeran kayak Pasapardi belum sih kalimat yang barusan? Ya, Pasapardi Djoko Damono. Iya, tantangan terbesar atau musuh terbesar untuk orang-orang yang menunggu adalah waktu. Waktu kita, ya saat kita menunggu, ya, aku nggak bisa pakai kata waktu. Saat kita lagi menunggu tuh, waktu tuh jadi terlihat lebih mengerikan, lebih kerasa tiap detiknya tuh. Makanya dulu apa sih, obrolan sama temanku yang lagi streaming juga sempat kepikiran ke situ, kayak dia stream tuh lewat tengah malaman gitu. Sorry, mic-nya kesenggol. Jadi kayak obrolannya terjadi jam 1 jam 2 pagi. Aku tahu sih kayak kenapa dia, atau kenapa gak cuma dia sih, beberapa temanku yang lain juga stream di jam-jam segitu, soalnya mereka menunggu kantuk. Apa ya, aku tahu itu terdengar sederhana dan kedengarannya kayak remeh banget, nunggu ngantuk doang kok lu sampai stream kayak gitu. Tapi jangan, serius loh, itu sulit loh menunggu kantuk. Soalnya kalau nggak apa ya salah satunya buat teman gue itu, kalau dia nggak dibawa stream dulu gitu, nggak dibawa ngoceh dulu, dia nggak bisa dia nggak bisa capek kayak gitu. Harus dibikin capek dulu, baru ya udah capek, biasanya udah keburu subuh duluan gitu, baru dia bisa tidur. Semengerikan itu dia harus mengisi waktu menunggunya dengan dengan nyalain komputer, terus nyalain OBS, terus stream kayak gitu. Dan stream tuh bukan 2 jam, atau ini ya kurang lebih 2 jam yang dia habiskan di depan kamera tuh nggak ringan, serius nggak ringan. Dia sebegitu buat menghadapi sang waktu yang keras itu. Dia rela untuk begadang walaupun dia ngomongnya udah kesana kemari gitu, udah nggak bisa, udah nggak kayak udah rada nggak nyambung, tapi dia tetap stream, tetap main game, tetap ngobrol. Gamenya udah nggak tahu kemana kayak gitu. But it's still, I think, biarpun begitu dia percaya. Aku mau bawa balik lagi ke readingan tarot kita. Biarpun begitu dia percaya kalau waktu tuh tetap bakal berlalu, ngantuknya dia tuh tetap bakal datang. Ya kalaupun nggak datang bakal subuh duluan kayak gitu, tapi waktu berlalu. Dan gimana cara kita mengisi waktu itu sebelum kabar yang kita tunggu datang? Selalu sih kayak kalau ngomongin soal nunggu gitu, aku ngerasa kayak fate itu ya, kayak bukan fate dalam artian kayak have faith kalau yang kamu tunggu itu bakal datang, bukan cuma soal itu, tapi mungkin lebih ke sabar menunggu tuh ya. Ini bukan soal kamu diam tidak melakukan apa-apa selama rentan kamu menunggu sih ya. Kayak faith atau percaya tuh bukan tindakan yang pasif, atau sabar sih kayak itu. Sabar tuh bukan tindakan yang pasif ya. Dia tuh bisa tetap menunggu dengan keyakinan kalau yang kita tunggu tuh bakal datang. Ada pikiran positif yang harus kita maintain kayak gitu. Ada, ya kita nggak mungkin sabar menunggu sambil suuzon kan. Nggak bisa nih, nggak mungkin nih kayak gini, nggak mungkin lah kabar itu datang kayak gitu. Nggak begitu kan. Harus ada attitude, ada sifat positif, ada pikiran positif yang harus kita maintain. Makanya tidak semudah itu Bung, have faith. Sama kayak temanku yang, lu streaming tuh berat men, 2 jam 3 jam ke depan, lu kenapa nggak langsung tidur aja? Kayak kalau gue tidur gitu aja kepala gue masih bising men. Oke, baiklah. Jadi dia melawan kebisingan kepalanya dengan streaming. To some degree aku pun melakukan itu, cuma nggak di jam,
Dari dulu aku selalu apa ya, dari dulu aku selalu sadar sadar kameramen, sadar panggung. Aku nggak stream kalau nggak prime time kayak gitu. Anjir, ngapain stream jam segini nggak ada yang nonton kayak. Ya walaupun apa ya, walaupun aku nggak tahu kan, dari dulu aku sadar panggung, jadi aku tahu audiensnya kemana atau audiensnya siapa, jadi aku bakal menyesuaikan gitu. Dan kalau mikir ke situ ya kayaknya aku nggak apa ya, kayaknya imanku tidak sekuat temanku yang streaming waktu itu men. Dia imannya kuat banget soal streaming, soalnya dia mikir kayak udahlah stream aja, soal nonton gak ada yang nonton mau urusan belakangan. Kampret nih orang keren. Kayak ngerti gak sih dia apa sih walaupun apa ya, kalau iya kayak aku tuh masih sangat hitung-hitungan kalau soal stream. Kayak aku masih mikir kayak anjir kalau nggak ada yang nonton ntar kayak ada rasio yang harus diperhitungkan gitu. Kayak jam waktu streaming kita nggak ditonton dengan jam waktu streaming kita ditonton banyak orang tuh ngaruh ke ada hitungannya kayak gitu. Ntar kayak itu kan kalau semakin lama kita stream tuh nobody gitu ke zero viewer tuh semakin semakin buruk angka rata-rata apa sih view per minute atau view per hournya kalau dijumlahin. Jadi aku berusaha nggak stream kalau jamnya lagi sepi. Tapi bener sih, dia juga stream jam segitu ada aja yang nonton. Jadi I think ya at some point aku juga harus lebih punya, ya aku juga harus have faith sih soal itu. Crossing the Reading ada Knight of Swords. Kalau ngomongin Knight of Swords ini kayak aku mau bilang kalau ini kayak racing thought, kayak pikiran yang berisik gitu, kayak otak yang bising. Cuma mungkin bisa ke situ, cuma kalau ke situ lebih tepatnya bukan Knight of Swords, cuma mungkin Nine of Swords, bukan Knight of Swords. Knight of Swords di sini adalah keinginan untuk segera bertindak, yang bikin proses menunggu kamu sulit, atau yang bikin apa ya, sabarnya kamu sulit, atau have faith-nya kamu sulit. Ya dong, kita nggak mungkin sabar kalau kita nggak punya iman di dalamnya. Anjiran, kalau diterusin aja jadi dakwah nih, nggak bisa, bukan kapasitasnya. Ya ada keinginan untuk segera bertindak, tapi kita lagi di proses menunggu, lagi di momen untuk menunggu, untuk sabar dulu, untuk aku nggak tahu ya nunggunya nunggu apa ya. Kalau tadi aku bilang nunggu kabar, tapi bisa juga nunggu yang lain sih. Luas men arti kata menunggu tuh. Cuma kalau ngeliat Knight of Swords di sini biasanya dia kartu yang paling sat-sat kalau udah ngomongin apa-apa. Pengen cepet-cepet kelar aja, pengen cepet-cepet dikerjakan. Ini mungkin Root of the Reading, kita punya Ten of Wands ini yang bikin kenapa ada Knight of Swords di sini. Soalnya buat kamunya sendiri udah ngerasa unbearable tuh gak sih, kayak udah nggak tahan, udah nggak kuat, udah terlalu berat buat kalian di proses menunggu ini. Yang mana ya kayaknya apapun yang kalian tunggu ini prosesnya emang cukup berat sih, cukup membebani. Itu yang apa sih? Iya, membebani itu. Jadinya karena kalian udah terlalu beban, kalian pengen fase menunggu ini cepet-cepet selesai kayak gitu. Pas energinya ada Two of Wands. Ini hal yang apa ya? Ini hal yang bikin ini pilihan ya, of course it is pilihan, cuma ini hal yang bikin proses menunggunya lebih berat adalah karena kalian selalu dihadapkan oleh, kalian punya kan keinginannya untuk segera bertindak, cuma di saat itu tuh kayak ini aku bisa tahan apa sih ini, I can bear a little bit longer, or I just take action saat ini juga kayak gitu. Kayak apa ya, mentally kalian terus pingpong atau terus bolak-balik di dua keputusan itu. Aku bertahan atau aku gerak sekarang. Gak deh, aku bertahan aja, aku masih kuat. Gak deh, aku udah gak kuat, aku bakal ngambil tindakan sekarang. Kayak gitu terus aja bolak-balik. Kayak the whole point soal menunggu buat kalian mungkin kayak jadinya kalau kasihannya mikirnya adalah
kalian mikir dua hal itu aja terus, mau bertahan atau bertindak kayak gitu. Yang kalau mikir ke situ sih mungkin proses menunggu ini bukan soal kalian nunggu faktor eksternal supaya kalian bisa segera bergerak sih. Nunggunya ini lebih ke kalian bisa keluar dari proses menunggu ini kapanpun. Tapi proses eksternalnya tuh lebih ke baik atau enggak ya kalau aku bertindak sekarang. Ngerti gak sih? Kayak aku dapat kesan kalau yang kalian tunggu tuh sebenarnya bukan kabar kayak yang tadi aku bilang sih. Bukan, yang kalian tunggu tuh mungkin lingkungan sekitar yang mengizinkan, atau ya yang mengizinkan kalian untuk bertindak. Ya aku dapat kesan kalau yang menahan kalian untuk bertindak, atau yang bikin kalian harus menunggu di sini justru kayak faktor eksternal itu. Yang kalau kalian eksekusikan sekarang atau kalian bertindak sekarang jadinya bakal kurang baik. Padahal kalian sendiri udah nggak sabar, udah nggak sesabar itu. Crowning the reading and the lover, balik lagi soal pilihan, soal nyari baik dan buruknya. Ya kalau mikir lover di luar konteks lover ya, di luar konteks pasangan, aku selalu harus ingat lagi sama kartu lover yang artnya bukan yang ini sih, yang lain. Ini yang soal yang soal memilih. Ya lover tuh ya, aku nggak tahu sih ini di bukunya mau di Saudi ya, aku nggak tahu. Ntar kayaknya ya itu bakal nyambung ke hal yang lagi aku kerjain. Nggak apa-apa sih aku spill kali. Aku kepikiran buat bikin server Discord supaya aku bisa ngasih source gitu. Ya kenapa Discord? Soalnya Discord doang yang aku pikir bisa nge-upload file. Aku banyak source buat PDF jadi bahan bacaan gitu. Ya, I'm thinking of making a community out of this channel. Jadi ya itu yang bikin aku dari kemarin agak lambat. Aku nggak sering itu kan upload minggu ini, jadi karena itu salah satunya. Anyway, lover di sini ya di buku itu aku ngelihat lover atau penggambarannya adalah seseorang yang harus milih pilihan terbaik di antara dua kayak gitu. Well, nggak pilihan terbaik sih, kayak yang satu pilihannya baik, yang satu nggak terlalu baik, tapi kayak pilihan dia bakal condong ke pilihan yang nggak terlalu baik ini. Aneh banget nggak sih deskripsinya di situ? Kayak nggak jelas, cuma ya dan itu sedikitnya memperlihatkan ketidaksabaran kamu ngadepin proses ini. Kayak kamunya sendiri udah pengen cepat-cepat bertindak kan, walaupun kamu tahu kalau bertindak sekarang mungkin hasilnya gak akan sebaik itu, gak akan sebaik kalau kamu mau menunggu menunggu sedikit lebih lama di sini. Oh ya, yang kamu di fiturnya ada Nine of Cups. Aku berusaha nyari apa yang sedang kalian tunggu sih, tapi apapun itu mungkin itu yang bakal mengantarkan kalian kepada kebahagiaan. Cuma kalau mikir ke situ, jadinya agak lebih make sense kalau ini kayaknya kalian harus nunggu lebih lama sih. Ya, itu di luar konteks tema kita ya. Kayak pesan untuk kamu yang menunggu, aku nggak bisa jadi sih, cuma kayak aku nggak spesifik menanyakan atau jawaban yang dicari di sini nggak spesifik sampai kapan kalian harus menunggu, bukan isi kayak ya. Jadi mungkin pesan untuk kamu yang lagi nunggu ya mungkin bakal lebih make sense, bukan kalau aku bilang kalian nunggu lebih lama lagi, kalau emang yang kalian tunggu itu adalah apa yang mungkin bisa bikin kalian happy di sini. Kayak aku ngeliat apapun yang kalian tunggu ya, apapun konteksnya gitu, ini bakal jadi kebahagiaan buat kalian ya, at least ya secara pribadi gitu, secara personal ini bakal jadi kebahagiaan, ini bakal jadi
bahagianya kalian. Jadi kalau ke situ aku mikirnya worth it aja nggak sih kalau kamu nunggu lebih lama, soalnya semakin berat prosesnya semakin, ya apalagi kalau yang berat itu adalah proses nunggunya, semakin semakin kerasa atau semakin worth it apa yang kita tunggu di ujungnya. Kebahagiaan itu bakal lebih kerasa kalau prosesnya emang nggak mudah. Posisi kalian di sini questionernya ada Nine of Coins. Agak sulit, nggak, aku agak sulit soalnya kayak kok Nine of Coins ya, bentar. Kaliannya sendiri kayaknya gak terlalu tergesa-gesa. Aku nggak ngelihat, ya kalau ngeliat Nine of Pentacles, dia nggak yang not in a hurry, ya not in a hurry, nggak not in the hurry, nggak, bukan, soalnya itu rambut apa sih, nggak, bukan di posisi yang sulit-sulit banget sampai harus bener-bener uh, pengen kayak, ya ini yang bikin sulit adalah Nine of Coins di sini sama Knight of Swords di sini. Kayak aku nggak nemu korelasinya kenapa harus ada Knight of Swords di sini, padahal di sini posisinya kalian sendiri Nine of Coins, kalian sendiri udah terpenuhi, udah bahagia, udah happy lah. Happy dalam artian kalian gak kekurangan satu apapun. Kenapa kalian buru-buru pengen cepet-cepet Knight of Swords? Terus kayak Ten of One di sini soal apa, by the way? Apakah kalian di sini happy-nya atau terpenuhinya cuma dari apa ya, cuma untuk hal yang materialistik doang kayak gitu? Ya kalian gak kurang uang tapi kalian tetap ngerasa, ya kalian gak kurang uang tapi tetap ngerasa gak kurang uang tapi kok gak happy juga kayak gitu. Terus kalian lagi nyari happy-nya di sini gimana kayak? Oke, environment. Ya, lingkungan sekitar kalian ada Queen of Swords. Bentar. Queen of Swords ya. Kayaknya mulai, ya aku ngeliat ada pattern di sini, ada pola di sini. Kayak ini bakal jadi sangat make sense ya. Ya mungkin tekanan dari orang apa ya, peer pressure kali ya. Kayak kaliannya sendiri gak masalah sebenarnya. Somehow nih ya, aku kesannya aku dapet ini kalian kayak nunggu ditanya kapan nikah kayak gitu. Ya kapan dapat jodoh. Ya bukan cuma karena ada lovers di sini aku ngambil interpretasi ke situ, cuma kayak ini tekanan atau keinginan untuk bersegeranya itu datangnya malah nggak dari diri sendiri. Ya kayak Ten of One di sini tuh datangnya tuh nggak dari kaliannya sendiri yang pengen cepet-cepet ini, nggak pengen yang pengen cepet-cepet proses nunggu ini selesai, enggak. Kaliannya sendiri punya pilihan untuk tidak mendengarkan atau tidak terlibat dengan Knight of Swords ini, by the way. Tapi ya terus kalau ngelihat Queen of Swords di sini kayaknya tekanan atau pressure atau keinginan untuk bersegeranya itu nggak datang dari diri kalian sendiri tapi dari orang-orang sekitar kalian, atau mungkin dari keadaan, bahkan ya dari keadaan sekitar kalian yang seolah mengharuskan kalian untuk segera mengambil tindakan soal ini. Kalau ngelihat Nine of Coins di sini, ini yang tadi aku rada, kok ada Nine of Coins ini ya, soalnya ini ngasih kesan kalau kamunya sendiri sih nggak terlalu mempermasalahkan proses menunggu ini. Kalau ngelihat ke diri kamu sendiri ya, kamunya sendiri nggak terlalu keberatan. Ya aku bilang keberatan soalnya Ten of One dia kayak berat banget. Cuma dia ada di root of the reading, ngerti gak sih?
Kayak the whole thing tuh, keinginan kalian untuk mengambil tindakan ini tuh berdasarkan karena kalian yang udah keberatan. Hopes and fear-nya ada Eight of Cups. Ini bakal cocok banget dengan analogi kalian yang ditanya kapan kawin, kapan kenalin calon kayak gitu. Soalnya kayak Eight of Cups tuh dia pengen cepet-cepet move on, pengen cepet-cepet keluar dari dalam hal ini dia udah ngambil langkah untuk keluar dari situasi yang tidak mengenakan ini sih. Kayak dia si Eight of Cups ini dia pengen cepet-cepet sampai ke apa ya, Nine of Cups. Jadi agak aku bisa ngelihat ini konfliknya kayaknya bukan soal kapan kalian mengambil tindakan based on Queen of Swords sama Knight of Swords di sini, tapi lebih kayak ini sebenarnya yang bikin lu sendiri happy itu apa kayak gitu. Kebahagiaan buat kalian tuh sebenarnya apa? Bisa jadi yang bikin kalian bahagia karena the lovers di sini, cuma outcome-nya adalah Eight of One. Kalau Eight of One adalah, aku ngeliat Eight of One tuh sebagai, kalau di spread ini ya, sebagai bukti atau sebagai tindakan dari Ten of One. Ini kalian yang benar-benar bersegera kayak gitu. Dan ya the whole story kayaknya soal itu sih. Kayak pada akhirnya tekanan dari luar atau Knight of Swords di sini sama Queen of Swords di sini pada akhirnya itu yang bikin kalian lebih jadi punya alasan lebih untuk ngambil tindakan kayak gitu. Iya, soalnya aku bakal agak ngeflip storyline-nya sedikit. Well, oke lah, nggak sedikit, tapi storyline-nya bakal aku flip kayak gini. Bakal aku balik kayak gini. Mungkin kamunya sendiri udah udah sabar sejauh ini. Kamunya sendiri udah udah sabar, cuma pada akhirnya faktor eksternal ini yang bikin kalian yang buat ngambil tindakan. Kayak yang tadi aku bilang sih. Iya, makanya aku bilang flipnya sedikit. Kayak yang tadi aku bilang, kalian ada pilihan untuk tetap bersabar di proses ini, by the way. Dan aku nggak ngelihat sabarnya kalian di sini juga sebagai hal yang buruk. Cuma ada urgensi pada akhirnya yang mengharuskan. Soalnya kalau ngelihat Nine of Coins di sini, kaliannya sendiri udah cukup siap. Kaliannya sendiri udah nggak. Ya makanya tadi kayak aku bilang ya, kayak yang kalian tunggu apa kayak gitu. Mungkin dorongannya atau dorongan untuk bertindaknya mungkin bukan dari faktor eksternal, bukan dari bukan cuma dari aku ngambil tindakan karena ini masuk akal, karena emang ada faktor A B C D yang mendukung tindakanku, tapi lebih ke kamunya yang emang udah siap buat ngambil tindakan itu. Ini bukan soal orang lain yang meyakinkan kamu, tapi kamunya udah yakin belum buat ngambil tindakan itu. Ya itu aku tahu sih itu agak abstrak. Aku ya kayaknya malam ini aku nggak bisa komit terhadap analogi apapun, jadi ya let's just put it that way. Jadi ya grup 1, pesan untuk kalian yang sedang menunggu, ini soal seberapa siap kamu untuk ngambil tindakan, seberapa lama lagi kamu kuat untuk menunggu. Ya pada akhirnya apapun yang orang bilang, apapun data yang orang kasih gitu, keputusannya ada di tangan kamu. Mau sampai kapan kamu nunggu? Kamunya sendiri udah siap belum untuk ngambil tindakan itu?
Ya soalnya aku nggak ngerasa ini kamu nunggu hal yang, ya ini aku nggak ngerasa kamu nunggu hal yang datang dari luar ke kamu atau ke dalam, tapi ini lebih ke nunggu kesiapan dari dalam untuk keluar, atau at least ya seperti itulah. Oke, grup satu. Aduh gak enak nih, suaraku agak pecah tadi, tidur bentar. Gitu aja buat readingan malam ini. Thank you banget buat waktunya, thank you udah support, buat subs, like, sama kata-kata baik yang kalian tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Di bawah ini agak aneh soalnya gak literally di bawah kalau kalau aku lagi recording. Jadi ya, grup satu, kalian selamat malam, have a good night. Iya, welcome grup 2. Buat tema kita malam ini, pesan untuk kamu yang sedang menunggu. Ini eh nggak tahu ya, agak sulit soalnya centering the reading kalian punya emperor, terus aku tadi kayak sempet ragu gitu. Ini aku langsung record atau langsung di apa ya, di reshuffle aja spreadnya. Aku nggak yakin, maksudnya kayak pesan untuk kalian yang sedang menunggu. Kayak entah apa sih, aku agak ragu soalnya ini bakal bakal segmented banget sih interpretasinya. Kayak, dan aku harap emang nggak seperti itu. Kayak, ya ini grup yang dimana aku ngarep kalau aku harap nggak ada yang nggak ada yang masuk ke grup ini by the way. Dan kalaupun ada yang masuk, aku harap nggak seperti itu ceritanya, atau nggak seperti itu kenyataannya. Cuma nggak apa-apa lah ya. Aduh, aku selalu ngarep kalau reading antara tuh bisa tetap apa ya, bisa bisa happy go lucky gitu, kayak dibikin, ya kita tarot seru-seruan aja gitu. Even kayak aku nggak, pembawaanku tuh nggak seserius itu sampai kayak even tadi aku sempat mikir, ini kayaknya didengerin doang kayaknya tetap oke sih, nggak sampai yang harus apa ya, nggak sampai yang harus ditonton. Ini aku sengaja nggak ngegiring out of topic gitu, soalnya agak berat kalau aku langsung aku masih belum yakin dengan the emperor at the center of the reading ini. I mean I have some idea, tapi apakah itu baik kayak gitu aku langsung present apa yang, ya, tanggapanku atau apa yang kulihat dari the emperor ini. Tadi ya, cuma kayaknya emang harus aku masih nggak enak grup 2, sorry. Cuma aku ngerasa di sini kalian lagi nunggu seseorang untuk menyelamatkan kalian. Ya aku tahu aku nggak suka dengan kesimpulan itu, ya aku sendiri nggak suka, serius. Cuma ya karena it's okay kalau ternyata ada yang click off atau kalian nggak mau lanjutin dari sini, it's fine. Aku juga nggak mau terlalu banyak ngebuang waktu kalian. Ya makanya obrolan out of topicnya mending nggak usah. Ya, jadi kalau kalian pada akhirnya mau buang-buang waktu di sini, mending nggak usah terlalu lama. Cuman karena aku udah komit buat recording, karena aku udah komit buat buka Celtic Cross di sini, aku nggak mungkin berhenti cuma di satu kartu ini doang. Oke, jadi buat kalian yang masih stay, terima kasih. Aku lanjutin. Yang kalau tadi aku bilang ini kalian lagi nunggu seseorang untuk menyelamatkan kalian. Soalnya The Emperor yang pertama kali terkesannya adalah ada apa ya, some sense of authority di sini, jelasnya soalnya Emperor. Cuma aku rasa itu hal yang hilang di hidup kalian saat ini, that sense of authority.
Kayak kalian lagi nggak ngerasa punya kontrol mungkin terhadap diri kalian, terhadap hidup kalian. Or even if you have some sense of control gitu, ya bisa jadi ke situ ya, bisa jadi ke situ, bisa jadi mungkin kalian emang punya kendali itu. Semoga aja seperti itu. Aku masih kopium di sini, aku masih berusaha untuk nggak komit ke storyline yang tadi aku tawarkan di awal. Nggak apa-apa, kita buka kartu selanjutnya, ada di of Cups. Four of Cups itu soal longing, soal ada satu hal yang hilang, yang kalian lupa syukuri di situ. Ya mungkin ini ke storyline yang kedua sih, iya. Ya kayaknya aku terlalu negatif aja tadi. Yang tadi aku mikir kalau kalian yang lagi nunggu ada apa ya, kalian yang lagi nunggu untuk diselamatkan kayak gitu. Tapi mungkin nggak tahu sih, Four of Cups ini bisa jadi soal itu juga. Soalnya dia juga kayak lagi menunggu, kayak dia lagi nunggu atau dia lagi berandai-andai seandainya cups keempat ini ada kayak gimana, sampai dia lupa ada 3 cups di sini. Ya sih, ini bakal agak sulit grup 2, jadi bear with me. At the root of the reading kalian punya Chariot. Soal action, victory, tapi aku nggak ngerasa victory kalau Chariot sama Emperor doang, nggak ada Four of Cups, aku bisa mengerti. Serius, aku penasaran apa yang kalian tunggu grup 2. Ya aku dapat kesan kalau you are emerging from something or somewhere. Kayak emerging tuh kayak keluar dari tempat itu. Jadi kayak bukan apa ya, ya dan oke, ini sulit. Ini aku harus balik lagi ke kesimpulan awal soal apa ya, soal Emperor ini, yang kalian menunggu pertolongan, kalian berasa helpless, kalian berasa nggak ada apa ya, nggak punya kuasa atau nggak punya kendali atas hidup kalian. Soalnya kalau ngomongin soal, kalau tadi aku bilang soal emerging itu kayak kalian keluar dari situ, kayak kalian keluar dari laut dalam kayak gitu. Kayak posisi yang bener-bener helpless, walaupun mungkin nggak apa ya, nggak terlihat seperti itu, nggak kelihatan kayak kalian lagi butuh pertolongan atau kalian lagi butuh bantuan, tapi ya kayak kata helpless atau kata hopeless itu tetap ada di situ. Dan mungkin itu juga salah satu apa ya, kalau kalian lagi nunggu orang buat bantuin kalian, buat nolongin kalian, dengan kalian yang terlihat seolah tidak apa-apa gitu, seolah baik-baik saja, itu malah jadi memperburuk keadaan, bukan? Nih kalian kelihatan baik-baik aja gitu, kalian kelihatan gak ada masalah, gak punya masalah, tapi deep down kalian ngerasa ada yang, ini aku butuh bantuan orang nih soal ini, aku butuh intervensi pihak luar nih buat uh, beresin masalah ini. Cuma kamunya kelihatan baik-baik aja gitu. Itu sulit loh. Ya maksudnya kalau aku sendiri dari orang, dari sebagai orang luar gitu, sebagai pihak kedua, pihak ketiga kalau gini, aku pihak kedua yang ngomong, lu pihak pertama yang diomongin ya gitu. Aku bakal agak ragu buat nolongin kalian atau buat menawarkan bantuan itu kalau kalian sendiri kelihatan baik-baik aja. Di pos energinya ada 8 of coin.
slow steady work indeed. Dan kalau ngomongin soal tema ya, yang pesan untuk kamu yang sedang menunggu, ngelihat Eight of Coins di sini adalah kalian selama proses menunggu kalian selalu kelihatan sibuk. Mungkin itu kali ya. Saking sibuknya sampai kalian gak kelihatan kalau lagi nunggu. Ada kayak, aku bilangnya gimana ya? Kayak you are waiting for something big to happen. Like literally something big to happen. Jadi proses menunggu kalian selalu kalian sibukkan dengan ini. Kesibukan kalian sifatnya bukan kesibukan yang distraktif, bukan kesibukan yang kalian kerjakan untuk mengisi waktu menunggu, enggak. Ini kesibukan yang membangun. Mungkin yang kalian tunggu adalah kapan proyek ini rampung, kapan apa yang kalian sedang kerjakan ini terselesaikan, kayak gitu. I think ini jadi lebih make sense sih dengan adanya Eight of Coins di sini. Kayak Four of Cups di sini ngomongin soal momen itu, that moment dimana kerjaan ini selesai. Dan kalau tadi aku bilang soal The Emperor yang kalian menunggu untuk diselamatkan, enggak sih. Ya kita bisa coret itu dari list kemungkinan, atau aku nggak ngerasa kalian saya plus itu. Justru kalian di sini punya full authority, punya full control terhadap apa yang sedang kalian lakukan, sedang kalian kerjakan di sini. Dan Chariot itu jadi drive-nya. Pada akhirnya kayak Eight of Coins ini jadi missing piece-nya. Aku sulit mengartikan The Emperor. Serius, Emperor di situ kayak feeling hopeless, dimana kalian nggak punya nggak tahu, atau mungkin justru itu yang menjadi tantangan kalian selama proses mengerjakan hal ini. Soalnya aku ngelihat authority di sini, aku ngelihat kendali, kontrol di sini sebagai pedang bermata dua. Kayak di satu sisi bahkan kalian ngerasa gak punya kendali. Ngerti gak sih? Kayak aku ngelihatnya kayak kalian punya kendali atas apa yang kalian rasakan, atas apa yang kalian kerjakan, tapi soal hasil akhir dari apa yang kalian kerjakan, kalian gak punya kendali apapun soal itu. Makanya ada Four of Cups. Makanya masih ada perasaan, ini kalau gagal gimana ya? Masih ada kayak, kalau aku nangkepnya kayak ada that one missing piece di mana kamu gak punya kendali soal itu. Kayak ini, yang terakhir itu aku nggak tahu. Kayak aku bisa datang tiap hari, aku bisa kerja tiap hari, soal hasil akhirnya aku nggak tahu. Kayak the whole point soal menunggu itu adalah gimana cara kamu mengatasi atau menghadapi keraguan itu, melawan perasaan helpless itu. Crowning the reading ada Two of Coins. Kalau ngomongin dua biasanya aku ngomongin soal pilihan. Cuma di sini kayak kalian mungkin masih mempertimbangkan ada opsi lain. Jadi nggak benar-benar full kali. Aku lihat kayak di sini kalian berusaha untuk menolong diri kalian sendiri dari ngerasa kayak Four of Cups di sini. Kayak sense of controlnya kuat banget gitu. Cuma mungkin dari
perasaan itu, dari perasaan yang pengen punya kendali atas apa yang kalian kerjain itu, yang bikin kalian harus punya plan B. Soalnya kalian nggak punya kendali atas hasil akhirnya kayak gimana. Jadi kalian tetap harus jaga-jaga di sini. Ya, harus filter energy, ada the lover. Somehow the lover di sini aku ngelihatnya sebagai kalian, apa ya? Apapun yang kalian kerjakan, kalian hasilnya bakal apa ya? Bakal ketemu, ngerti gak sih? Kayak mungkin nggak seperti yang kamu bayangkan gitu. Mungkin nggak seperti yang kamu rencanakan di awal, tapi kalau ngeliat lover di sini, apa yang kamu tunggu itu hal yang kamu butuhkan. Ya, aku nangkep ada harmoni soalnya gitu. Ya, bukan definisi lovers yang option, yang communication, enggak. Ini soal harmoni, kayak ketemu, ngerti gak sih? Kayak apapun hasilnya, kalian tetap bakal ketemu. Kayak apapun yang kalian tunggu gitu di sini, ya karena judulnya pesan untuk kamu yang sedang menunggu. Apapun yang kalian tunggu di sini, kalian bakal ketemu sama hal ini. Dan hal itu bakal jadi baik untuk kalian at the time. Pada saat ketemu itu, kalian bakal ngelihat hal ini sebagai hal yang baik. Walaupun belum tentu dalam proses menunggunya kalian bakal ngerasa itu hal yang baik. Cuma itulah kenapa kalian berusaha di sini. Jadi bukan proses, ya aku nggak ngelihat ini sebagai proses menunggu yang stagnan sih. Ini proses menunggu yang apa ya? Proses menunggu yang cukup aktif kalian bekerja. Dan mungkin itu juga yang bikin Two of Coins di sini. Jadi Two of Coins tuh pada akhirnya kalian terbuka dengan pilihan lain. Kalau pada akhirnya yang kalian tunggu ini nggak datang seperti yang kalian rencanakan, seperti yang kalian harapkan, kalian tetap bakal menerima itu dan ngelihat usaha kalian atau kerja keras kalian saat lama ini tuh adalah hasil yang kalian dapatkan di akhir tuh adalah buah dari usaha keras kalian selama ini. Kayak ngelihat dua hal itu sebagai hal yang berkesinambungan. Pada akhirnya kalian bakal menerimanya. Hal yang kalian tunggu bakal datang dan kalian tetap bakal happy soal itu. Dan selama prosesnya kalian bakal terus berandai-andai. Kayak ini ntar kalau udah sampai gimana ya? Ini ntar kalau udah beres jadinya kayak gimana ya? Kayak banyak apa ya? Banyak gimana kalau ya. Jadi apa yang tadi ku bilang sebagai hopeless berubah menjadi hopeful. Ada banyak harapan baik sebenarnya yang yang kalian usahakan di sini, yang kalian tunggu-tunggu di sini. Harapan kalian benar-benar baik soal apa yang kalian tunggu di sini. Posisi kalian di sini ada Nine of Coins. Ya ini kayak upgrade dari Eight of Coins ke Nine of Coins. Kalian cukup stabil, kalian cukup kalian gak kekurangan satu apapun. Ya kalian chill lah. Kalian nyaman. Jadi serius aku serius banget. Apa sih yang kalian tunggu? Kayak apa yang tadinya aku bilang atau apa yang tadinya aku kira sebagai readingan yang hopeless kok jadi hopeful gini gitu. Ya aku nggak nyangka by the way. Dan environmentnya ada Page of Wands, ada
ambisinya malah ada di sini ya, malah ambisinya tuh datang bukan dari kalian tapi lebih ke datang dari lingkungan sekitar kalian. Ada kesan yang ku dapat kalau kalian tuh terlalu sibuk dengan apa ya, kalian gak seambisius itu soalnya kalian nikmatin prosesnya. Kalian terlalu sibuk untuk apa ya, untuk ngerjain hari-harinya gitu. Walaupun pada akhir apa sih, walaupun kalian ada angan-angan itu tetap ada gitu, impian itu tetap ada, tapi kalian nggak apa ya, nggak bikin itu jadi ambisi, ngerti nggak sih? Kayak even kepikiran buat, oh ya ini aku harus banget kayak gitu. Kayak nggak harus banget. Makanya kalian tetap terbuka dengan apapun hasil jadinya nanti gitu. Kalian tetap open. Nggak ada apa ya, nggak ada fix ini pokoknya harus jadi kayak gini, nggak. Malah jadi lingkungan kalian mungkin, ya mungkin lingkungan tekanan itu atau pressure itu datangnya dari lingkungan kalian. Soal gimana hasil akhir dari penantian kalian selama ini. Hopes and fear-nya ada five of coins. Yang wajar sih aku ngerasa ada five of coins di situ. Kayak ya aku nggak kaget sih. Oke. Karena di sini ini yang kalian takutin adalah apa yang kalian tunggu selama ini nggak sepadan dengan usaha yang udah kalian kerjakan, udah kalian keluarkan. Soalnya usahanya mungkin bukan soal usahanya seberapa besar kayak, tapi seberapa lama itu kali. Jadi apa sih, beratnya tuh bukan di seberapa besar usahanya, cuma seberapa lama kalian sudah menunggu. Takutnya kalau dengan waktu yang sudah kalian apa ya, sudah kalian keluarkan di sini ya, yang sudah kalian habiskan di sini, hasil akhirnya nggak sepadan kayak gitu, terus kalian ngerasa kayak ya nggak sepadan aja gitu. Ya ini kayak apa sih, aku berusaha untuk apa ya, menghapuskan storyline soal hopelessness di Emperor sama Four of Cups di sini. Cuma mau nggak mau itu kayak diungkit mulu gitu. Kayak kalau ngeliat Five of Coins di sini, ini hopelessness itu yang tadi aku bilang. Dengan apa yang kalian, dengan apa ya, dengan waktu yang sudah kalian habiskan di sini nggak sepadan, itu ada hopelessness di situ. Tapi mungkin kenapa perasaan hopeless itu kesininya nggak mau aku ungkit gitu, nggak mau aku bahas, soalnya cara kalian mengatasi atau menghadapi perasaan putus asa itu ya dengan kalian terus bekerja. Semakin kalian bekerja, semakin kalian berupaya untuk mewujudkan apapun hasil akhirnya nanti gitu, semakin sedikit rasa putus asa itu bakal kalian rasakan. Kayak gimana ya, kalau ngomongin soal kontrol, soal authority gitu, aku tetap sih ngerasa kayak kontrol tuh bukan hal yang harus kalian terus-terusan pegang erat-erat. Ngerti gak sih? Di satu sisi juga kalian harus tetap berserah. Gak bisa terus-terusan kalian in charge, in control kayak gitu. Kayak di sini The Emperor dengan Four of Cups, mungkin interpretasi yang baru yang aku lihat, kalian tetap apa ya, kalian tetap disiplin, kalian tetap in control, kalian tetap bekerja dengan apa ya, dengan disiplin. Cuma soal hasil akhirnya
Kalian harus akui, kalian nggak punya kuasa soal itu. Even kalau hasil akhirnya 5 of coins sekalipun, yang bisa kalian lakukan soal itu ya terus bekerja. Kalian nggak bisa tiba-tiba ya udahlah bodo amat kalau pada akhirnya 5 of coin ngapain lama-lama ngebuang waktu di sini. Nggak begitu kan? Gak ada apa ya? Aku ngerasa nggak ada, kalian nggak ada kendali soal hasil akhirnya. Dan itu bisa jadi hal baik dan hal buruk tergantung dengan mindset kalian saat ini. Ya outcome-nya ada di tower. Ada something yang aku pengen ngeran cukup banyak tapi bentar. Iya, dan udah minum aku lupa mau ngeran soal apa. Klasik. Itu terjadi di awal reading ini grup 2. Tadinya aku mau coba kabur, tadinya aku mau coba lari dengan ngebahas hal yang out of topic, tapi enggak, aku harus balik ke topik ini. Jadi ya udahlah, aku balik ke topik ini. Ada the tower, ada perubahan drastis, ada sudden revelation of inadequacy of our thought. Dan this is exactly why kenapa kalian harus bekerja. Soalnya kadang tower moment itu ada, tower moment itu harus terjadi saat saat kita membangun di pondasi yang emang gak kuat. Ya mari kita ngomongin konsep soal apa sih, soal waktu. Asik. Jadi dengeran ya, jadi kalau apa sih, kalau kita ngelihat dari sudut pandang waktu, kalau kita ngelihat dari konsep 4D di mana waktunya udah nggak relevan lagi, semuanya terjadi di saat yang sama kayak gitu, di saat ini, the eternal now, kayak ajarannya Eckhart Tolle. Gimana sih ngomongnya, apa sih, Eckhart Tolle ya, Eckhart Tolle. Jadi ya tower sama 8 of coin, kalau kerja atau usaha yang kamu kerjakan saat ini terlalu apa ya, terlalu dikuasai dengan perasaan hopeless itu, yang kamu kerjakan gak akan maksimal. Yang mana wajar tower moment itu terjadi, wajar bangunan yang akhirnya kamu bangun itu bakal ambruk, soalnya pondasinya gak kuat. Dan itu yang kamu takutin. Yang kamu takutin tuh bukan cuma soal kegagalan yang mungkin menunggu kamu di depan, tapi juga ketidakoptimalan kamu dalam berusaha di saat ini. Kayak yang tadi ku bilang, apapun yang kamu usahakan, apapun yang kamu tunggu, itu bakal sepadan dengan proses yang kamu kerjakan selama menunggu itu. Kalau kamu prosesnya hopeless, yang menunggu kamu di depan juga hopeless. Kalau prosesnya kamu hopeful, ya hopeless. Kalau kamu dalam prosesnya aja udah putus asa gitu, yang nunggu kamu di depan juga ya keputusasaan. Kalau dalam prosesnya kamu penuh kamu semangat gitu, kamu penuh harapan, kamu terbuka dengan apapun hal baik yang semesta tawarkan di depan sana, ya yang nunggu kamu di depan sana juga hal yang baik. Iya, jadi sorry tadi aku harus rada-rada kayak konteks waktunya harus aku singkirkan buat bisa benar-benar mengerti maksud dari spread di readingan ini. Jadi harus aku ulang gak sih? Ya, aku agak bingung sebenarnya. Kayak
ya aku nggak benar-benar mencerna apa yang baru saja aku katakan, to be completely honest with you guys. Oke, aku ulangi ya. Kalau dalam proses menunggunya kamu berputus asa, yang menunggu kamu di depan sana juga bakal keputusasaan. Oke, itu satu checklist. Dan kalau dalam proses menunggunya kamu hopeful, penuh harap, terbuka dengan segala kemungkinan baik yang ditawarkan semesta buat kamu di depan sana, yang menunggu kamu juga bakal baik gitu ya. Hal baik juga yang bakal menunggu kamu di depan sana. Gitu aja kali ya grup 2. Oke, ini agak sulit sih. Anyway, semoga nangkep ya. Personally aku ini ngena banget sih. Ya, aku harus sambil mencerna, sambil jalan sambil mencerna, soalnya ini ngena banget sih buat aku personally. Jadi anyway, grup 2, thank you banget ya buat waktunya. Buat segala support, buat subs, like, sama kata-kata baik yang kalian tinggalkan di kolom komentar. Thank you banget, itu berarti banget buatku. Dan grup 2, kalian selamat malam. Have a good night. Yeah, welcome grup 3. Tema kita malam ini, pesan untuk kamu yang sedang menunggu. Ya, aku nggak tahu sih. Kalau ditanya, Del, thought prosesnya pesan untuk kamu yang menunggu tuh gimana? Why? Sebenarnya kayaknya aku cuma cerita di grup ini doang sih. Cuma ada zaman aku stream waktu itu di platform itu istilahnya broadcast. Jadi aku nongkrong di platform broadcast namanya Reality. Dia kayak broadcastnya sama kayak apa ya, kayak di aplikasi di apps itu kita broadcast pakai avatar 3D gitu. Jadi kayak literally itu apps buat VTuber. Nah, di situ aku kenal ada temenku yang dia tiap kali bikin room broadcast judulnya tuh Ruang Tunggu. Kayak aku mikir kayak, ini orang kok tiap kali broadcast nunggu mulu, apa sih yang lu tungguin kayak gitu. Lu nunggu mulu, nunggu hal yang gak mungkin kembali. Kayak sering kegodain begitu. Cuma selalu ya aku bilang, aku godain gitu juga ya, aku bercandain gitu, dia tetap setia, tetap konsisten dengan apa ya, dengan broadcastnya yang judulnya Ruang Tunggu. Jadi, dan selalu ada aja yang datang gitu. Dia jarang aku lihat dia nunggu sendirian. Dan mungkin apa ya, readingan malam ini tuh aku dedikasikan buat temanku yang satu itu. Ya soalnya kemarin aku apa ya, sempat kontekan gitu di Discord sama dia. Jadi aku kepikiran buat bikin personal reading by the way. Terus orang-orang pertama yang aku tawarin, udah gih, apa sih gue bikin personal reading sini yang mau jadi tester. Aku lempar gituan ke server-server Discord yang bisa aku nongkrong di situ. Nah, si temanku itu yang bikin room broadcast Ruang Tunggu tuh komen pertama ya di awal-awal gitu. Jadi kenapa nggak bikin gitu aja. Cuma gagasan buat bikin personal reading itu udah cukup ya, udah cukup jauh aku eksekusi. Mungkin dalam beberapa seminggu ke depan mungkin bisa aku rilis. Ya, just a heads up aja sih. Grup 3 kalian dapat spoiler. Ya, itu sedikit update atau sedikit thought proses kenapa aku bikin Ruang Tunggu. Anehnya aku nggak ngerasa perlu untuk ceritain itu. Aku nggak ngerasa perlu untuk ngobrolin itu di grup-grup sebelumnya. Aku nggak paham. Ya padahal gara-gara si teman gue yang itu. Dan grup 3 di sini kalian punya two of apa sih? High Priestess ya. Jadi aku mau bilang two of cups. Ya.
Dan si kartu High Priestess ini yang bikin aku harus ngecek deck fisiknya. Di deck fisiknya ada tulisan Darkness into Darkness, the key to all mystery. Ini jujur ya, kesan yang ku dapat dari High Priestess di sini adalah to some degree mungkin kalian sendiri nggak tahu kalau kalian sedang menunggu. To some degree kalian nggak tahu kalau hal ini tuh bakal datang. Yang kalian tungguin itu bakal datang. Even kalian nggak tahu kalau kalian lagi menunggu hal ini. Cuma kayak ada apa ya, internal nudge gitu, kayak deep down di dalam hati terdalam kalian, let's say begitulah, kalian tahu hal ini bakal datang. Kayak ada inner knowing kayak gitu, ngerti gak sih? Kayak deep down kalian tahu ini bakal datang, aku harus siap kalau ini udah datang. Cuma ini nggak jadi kali. Kalau aku tanya, yang lu tunggu tuh sebenarnya apa sih? Jawaban kalian mungkin ya aku nggak tahu. Kayak pastinya kalian nggak tahu apa yang bakal datang, apa yang kalian tunggu. Kalian bahkan mungkin nggak tahu kalau kalian lagi menunggu. Tapi inner knowing itu kayak pemahaman kalau bakal ada sesuatu yang datang di masa depan itu yang mungkin bakal mengubah hidup kalian. Mungkin makanya kalian kayak dikasih apa ya, heads up gitu, kayak dikasih peringatan gitu. Kayak mungkin secara halus diminta untuk mempersiapkan diri kayak gitu. Ya lu nungguin apa sih? Ya gue nggak tahu, gue mah siap-siap aja gitu. Ngerti gak sih kayak gitu? Kayak, emang kapan datangnya? Ya gue nggak tahu, gue mah siap-siap aja. Ya aku tahu sih itu random. Itu mungkin pengalaman, itu hal terdekat dari pengalaman masa kecilku yang selalu kalau liburan tuh selalu diminta siap-siap aja sama nenekku. Ya soalnya waktu liburan gitu biasanya ada aja ya sepupu atau saudara yang datang ke rumah, soalnya aku di rumah nenek waktu itu. Ya udah siap-siap aja. Crossing High Priestess ada Queen of Coins. Kalau crossing tuh biasanya ya yang jadi, aku nggak tahu yang jadi penghalangnya, tapi aku nggak ngerasa Queen of Coins di sini. Well iya sih, aku nangkep sih ya. Mungkin yang jadi penghalangnya atau mungkin yang jadi keraguannya kali ya. Yang jadi keraguan kalau hal yang quote unquote atau dalam tanda petik kalian tunggu di sini adalah secara fisik kalian nggak ngerasa butuh hal ini. Kalian ngerasa hidup kalian baik-baik saja tanpa hal ini. Agak aneh ya, aneh banget gak sih? Kayak deep down, jauh di hati terdalam kalian tahu hal ini bakal datang gitu. Tapi dibilang nunggu, kalian juga nggak nunggu gitu. Tapi kalian kayak diingetin buat siap-siap gitu. Dan kalau dibilang perlu ya kalian nggak perlu banget sih. Kayak apa ya, kayak bahkan mungkin to some degree ya dalam taraf tertentu, dengan kalian mempersiapkan ini gitu, mempersiapkan hal yang bakal datang ini, yang gak kalian tunggu-tunggu banget ini bikin apa ya, bikin kalian jadi gak menikmati apa yang sudah kalian miliki saat ini. Jadi kayak apa sih, perasaan berantisipasi ini bikin kalian jadi gak nikmatin hidup, atau at least kelihatan gak nikmatin hidup sama orang-orang. Ya yeah. Jadi ini jujur ini aneh banget loh, serius. Aku nggak tahu malam ini kenapa ya. Malam ini aneh banget ya konteks readingannya. Kayak so far aku bisa simpulkan karena udah recording grup 1 sama grup 2, terus sekarang jalan grup 3. Readingan malam ini kayaknya tidak applicable gitu. Aku banyak pakai analogi yang bahkan abstrak kayak gitu.
Kenapa ya? Ya, dan signifikatornya kalau diingat semuanya itu ya, semuanya Arcana pula. Ya, Major Arcana. Aneh banget gak sih? At the root of the reading kalian punya Ten of Cups. Aduh, seriusnya ini kayak kalian nggak lagi menunggu ajal kan? Ini aku tahu itu agak morbid sih, dan nggak lucu juga even buat bercandaan, tapi aku dapat kesan kayak gitu, kayak seolah orang yang sedang apa ya, yang lagi menyiapkan diri untuk itu. Well, nggak harus soal ajal sih, kayak ada yang ya bapakku sering bilang kayak jodoh, apa sih, jodoh, pati, rejeki itu emang gak ada yang tahu gitu. Maksudnya apa sih, tiga hal itu agak sulit kalau kamu apa ya, buat di apa ya, tiga hal itu agak sulit buat kamu kejar, dalam artian kejar itu buat kamu cari tahu. Jadi apa ya, mungkin, dan kalaupun pada akhirnya kita lagi, ya let's say biar nggak sempit ya, aku nggak akan bilang kayak, aku mungkin ya kayak ini tiga hal yang benar-benar fundamental, atau ya konteksnya mungkin hal yang benar-benar fundamental di hidup kalian, kayak kapan kalian ya ketemu jodoh kalian, atau kapan rezeki kalian datang kayak gitu. Ini nggak kayak kalian yang lagi nunggu apa ya, kabar tertentu. Ini kalian yang bener-bener, ya apalagi kalau ngeliat High Priestess di sini ya, ini kayak kalian bener-bener apa ya, ini nggak bisa dibilang menunggu juga, soalnya kalian sedekat itu sama Tuhan sekarang. Iya. Jadi apapun yang kalian tunggu gitu, atau kalian nggak ngerasa kalian tungguin juga gitu, karena kalian dalam prosesnya, kalau ngelihat Ten of Cups di sini, kalian dijaga dan dipelihara dengan baik ya, dalam artiannya, soalnya aku ngeliat ada anjing peliharaan, ngerti gak sih, kayak eh, kalian dijaga dengan baik, dipelihara dengan baik, makanya proses menunggunya nggak kerasa kayak lagi menunggu, tapi jauh di dalam hati kalian mempersiapkan diri untuk itu, untuk datangnya si hal ini gitu. Yang tadi aku bilang mungkin ini soal jodoh, pati, dan rezeki. Jangan salah loh, kayak kalau kita nggak siap ya, begitu ketemu jodoh kita atau rezeki kita gitu, itu juga bisa jadi masalah. Kayak ibuku sering apa ya, sering ngingetin kalau aku nggak boleh keasikan main kayak gitu. Ya soalnya kalau udah waktunya ketemu jodoh, terus akunya masih urakan kayak gitu, masih nggak jelas tujuan hidupnya, itu bakal sulit. Pas energinya ada Chariot. Aduh, kalau ngeliat Chariot di sini ya, aku ngerasa ini mungkin hal yang dulunya pernah kamu ingin segerakan, tapi dalam prosesnya kesininya kamu udah berserah dengan apapun hal ini, dengan apapun hasilnya. Kayak dulunya kamu ngebet banget pengen dapet ini, dulunya kamu pengen, ya pokoknya pengen banget lah ini disegerakan gitu. Tapi kesininya kamu apa ya, udah, aku ngerasa ada kesan ikhlas dari The High Priestess di sini, kayak dia memanjatkan doa sambil memejamkan mata. Ngerti gak sih, kayak itulah kenapa kita berdoa sambil memejamkan mata, soalnya ya walaupun nggak apa ya, nggak buat semua orang sih, kadang hal seperti itu cuma terjadi di film doang, bukan? Cuma ada makna simbolik di balik apa ya, di balik hal itu, di balik gestur berdoa dan memejamkan mata, yang mana kita menutup mata kita yang dari apapun kenyataan yang sedang kita hadapi saat ini, dan kita berserah pada keputusan yang lebih tinggi. Iya dong, agak sulit buat kita berdoa hidup kita baik
hidup kita let's say berkecukupan kayak gini, kalau ngelihat kenyataan kita yang serba terbatas, serba kekurangan. Walaupun pada akhirnya itu bisa jadi alasan kita untuk berdoa supaya hidup kita lebih baik ya. Ya dengan segala keterbatasan dan kekurangan itu kita jadi berdoa supaya hidup kita jadi lebih baik gitu, jadi berkecukupan. Cuma kalau yang kita lihat masih kekurangannya dalam prosesnya. Oke, ini aku tahu ini agak sulit sih, tapi eh aku pengen apa sih, ini hal yang aku baca di bukunya Neville Goddard. Soal manifesting tuh bukan soal apa yang kamu lihat, tapi apa yang kamu rasakan. Ini bisa dicek sih itu. Aku agak aneh ya, kayak lo otaknya gimana sih tuh, kayak loncat-loncat kemana-kemari. Cuma ya jujur aku emang kayak itu, aku nggak seintuitif itu kebanyakan dari apa yang aku apa ya, kayak makna interpretasi yang aku dapat tuh keluar dari atau aku dapat dari buku yang selama ini aku baca. Ya aku lebih ke nerdy daripada intuitif sebenarnya. Kayak tau gak sih, kayak emoji emoji kacamata gitu yang well actually yang kayak gitu ya. Jadi balik lagi ke bukunya Neville Goddard yang bilang kayak manifestasi itu bukan soal apa yang kamu lihat. Ya kalau yang kamu lihat hidup kamu sekarang serba kekurangan gitu, serba terbatas, si perasaan itu, perasaan berkecukupan itu, perasaan perasaan abundance itu harus muncul dari diri kamu. Dan kadang perasaan itu bisa tumbuh kalau kita udah bisa menutup mata dari segala keterbatasan kita. Makanya aku bilang kayak gestur berdoa sambil menutup mata tuh makna simbolisnya itu. Kalian udah nggak lagi fokus dengan apa yang terjadi di sekitar kalian, dan kalian fokus dengan apa yang terjadi di dalam, dengan hubungan kalian dengan Tuhan, dengan apa yang coba Tuhan berikan ke dalam ke hidup kalian, ke dalam hidup kalian. Dan crowning the reading ini ada Ace of One. You see, kayak ambisinya tuh di sini. Kayak ambisinya tuh soal ini. Kayak yang kamu tunggu tuh ada di sini. Kayak ngerti gak sih? Kayak perasaan menggebunya tuh ada di sini. Dan itu juga menjelaskan mungkin sedikitnya soal chariot yang ada di pas energinya. Dulu kalian pengen banget gitu. Kayak rasa kepengen bangetnya itu masih ada sampai sekarang. Gak hilang, masih ada di sini. Cuma cara kalian mengolahnya atau cara kalian mengaplikasikannya udah nggak seperti itu lagi. Ya, the whole point ini soal Six of Swords. Aku bisa simpulinnya so far sejauh ini yang kalian tunggu adalah ya, aku nggak bisa bilang tebakan juga sih, tapi ya biar ringan kita bilang gitu aja kali. Ya tebakanku sih ya yang lagi kalian tunggu saat ini adalah kalian menunggu keadaan kalian untuk membaik. Maksudnya keadaan hidup kalian untuk jadi lebih baik. Bukan hal spesifik. Soal kalian menunggu jodoh atau menunggu kapan dia balik atau kapan ketemu lagi atau kapan kabar yang kalian tunggu itu datang. Well, bisa jadi soal kabarnya, cuma ini kayak spesifiknya aku nggak tahu juga sih. Cuma ini kalian menunggu, seriusnya general banget ya kalau mikir ke situ. Ini kalian nunggu hidup kalian membaik kayak gimana? Apa sih? Kayak gimana spesifiknya, balik lagi. Well, ya kalau dipikir ke situ ya siapa sih orang yang nggak menunggu hidupnya bakal jadi lebih baik? Ya nggak sih? Kayak itu general reading banget nggak sih? Itu bakal kena buat semua orang. Spesifiknya gimana dong, Del, biar sekiranya bisa resonate dengan grup 3 ini. Cara nyari spesifiknya mungkin ada di situ. Ada di mana? Itu yang tadi aku bilang soal
bukan soal apa yang kalian tunggu, soalnya ya kalau nungguin keadaan hidup kalian membaik semua orang juga nunggu gitu, tapi lebih ke gimana kalian ngelewatin proses menunggunya, kayak gitu. Ini yang bikin grup 3 ada di grup 3 adalah karena kalian yang selama proses menunggunya kalian, let's say, menunggu dengan penuh harap, menunggu dengan kalian menghiasi proses menunggu kalian dengan doa, dengan keberserahan seperti itu. Posisi kalian ada di Three of Coins. Ada willingness to cooperate, ya, ada keinginan untuk bekerja sama. Yang romantisnya tadi aku mikir mungkin ini keinginan apa sih, ini kesanggupan kalian untuk bekerja sama dengan semesta kayak gitu. Ngerti gak sih, kayak kalau apa ya, kalau emang kebaikan itu sudah dipersiapkan untuk kalian di masa depan kayak gitu, ini kalian yang bersedia untuk bekerja sama dalam prosesnya. Kayak apapun proses yang kalian jalani gitu, untuk kebaikan itu, untuk kebaikan yang kalian tunggu itu, kalian bersedia ngejalaninnya. Jadi kalian nggak rewel kali ya, gitu kali ya. Nggak lagi rewel, nggak lagi banyak nanya, nggak banyak lagi tapi kok gini, enggak. Lu pengen hidup lu lebih baik, ya udah, nunggunya gini nih caranya. Kayak ngerti gak sih? Nunggu itu kadang bukan tindakan pasif, kita duduk diam kita duduk diam dan gak ngapa-ngapain. Nunggu tuh kadang harus ada apa ya, harus ada tindakan konkretnya, harus ada aksinya, harus ada aktivitasnya. Dan kalian di sini bersedia kali ya. Kalian tidak mengeluh kalau pada akhirnya proses nunggu kalian menuntut kalian untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu atau aktivitas-aktivitas tertentu. Dan ini kayaknya ya, King of Cups ada di environment, ada di lingkungan sekitar kalian. Sorry, kok tenggorokanku gatal ya? Mungkin ini yang tadi ada di Ten of Cups di sini apa sih? Lanjutan dari Ten of Cups yang ada di Root of the Reading. Lingkungan kalian pun mendukung itu. Kayak apa ya? Kayak kalau pada akhirnya balik lagi ke apa ya, ke kutipan Neville Goddard yang tadi aku sebutin, manifestasi itu bukan soal apa yang kamu lihat di sekitar kamu, tapi apa yang kamu rasakan. Kurang lebih gitu kali kutipannya. Ini kamu yang punya kendali penuh atas apa yang kamu rasakan saat ini. Soal gimana kamu mau ngejalanin proses nunggu ini, kamu bakal ngejalaninnya dengan perasaan seperti apa, kamu benar-benar punya kendali soal itu. Dan kalau ngeliat Ten of Cups di sini, kamu cukup happy di proses ini. Dan happy-nya nggak cuma sendiri, kamu apa ya, kayak yang aku lihat tuh kayak the whole family is happy. Walaupun kalian belum ada di tempat yang kalian inginkan saat ini, kalian masih tetap happy. Kebahagiaan itu ada di situ, dan itu yang bikin aku yakin apapun yang sedang kalian tunggu di sini adalah kebaikan. Apapun yang sedang menunggu kalian di sini, ya, apapun yang sedang kalian menunggu, kok ribet sih, apapun yang sedang menunggu kalian di sana gitu, di apa ya, di akhir, di hulu sungai, soalnya Six of Swords itu adalah kebaikan. Soalnya kalian ngejalanin prosesnya aja dengan baik gitu, dengan bahagia. Nah, ini make sense sih. Di Hopes and Fear-nya ada Tower. Ada ketakutan kalau keadaannya tiba-tiba jungkir balik 180 derajat. Iya, soalnya kalian ngejalaninnya dengan happy kan, tiba-tiba jeger aja.
Yang kalian takutin tuh tiba-tiba jeger aja itunya. Bukan tiba-tiba jeger aja kabar itu datang gitu, enggak. Tiba-tiba jeger aja. Ya bisa jadi sih tiba-tiba jeger aja kabar itu datang, bisa jadi soalnya ya kita nggak tahu kapan kabar itu datang. Jadi ya karena itu juga itu ada di hopes and fear juga. Mungkin itu juga yang kalian harapkan sebenarnya. Tiba-tiba jeger aja kabar itu datang. Kabar baik itu datang ya. Tapi di sisi lain juga kalian takutnya di situ tiba-tiba jeger aja kabar yang tidak kalian harapkan itu datang. Karena yang aku lihatnya, apalagi kalau ngeliat Six of Swords di sini, terus ada King of Cups di situ, ini proses yang kalian bawa ngalir gitu aja. Ya ini ya apa ya, kayak kesan go with the flow-nya nggak bisa aku pungkiri di sini. Jadi kalau tiba-tiba arusnya menjadi deras kayak gitu, atau tiba-tiba di depan ada air terjun yang ya tetap air terjun tetap ngalir ya, cuma kan kayak drastis gitu. Hal semacam itu pasti bikin kalian goyah mau gak mau. Itu ketidakstabilan yang bukan Queen of Coins. Queen of Coins tuh stabil, dan aku rasa itu bisa jadi baik dan buruk buat kalian sih. Kalau terlalu stabil atau terus-terusan stabil ya bisa jadi kalian terlalu nyaman gitu, keasikan di prosesnya sampai nggak nyampe-nyampe. Kalau kalau nggak stabil juga kalian nggak bisa happy ngejalaninnya. Gimana coba? Outcome-nya ada Moon. Creative gestation, change, cycle, evolution, illusion. Ini change di sini. Perubahan di sini yang jarang aku bahas soal Arcana 18 ini, The Moon. Soalnya bulan tuh selalu berganti, bukan? Siklusnya. Bulan tuh nggak selalu kelihatan sama. Jadi expect change. Jadi harapkan atau persiapkan diri kalian untuk perubahan yang menanti hidup kalian di depan. Mau perubahan itu buat kalian baik atau buruk ya, mau itu tiba-tiba drastis kalian tiba-tiba terjun dari air ya, air terjun kayak gitu, mau tiba-tiba arusnya jadi deras kayak gitu, mau tiba-tiba di depan ada air terjun, tetap berprasangka baik dalam prosesnya. Ya, Ten of Cups. Tetap berprasangka baik dalam prosesnya. Tetap apa ya? Jangan kebawa arus. Cuma karena arusnya lagi deras kayak gitu kalian jadi buru-buru, jadi rusuh. Enggak, tetap kendalikan perasaan kalian, soalnya manifestasi itu dari perasaan. Ya kalau ngelihat High Priestess juga di sini, dia aku mau bilang manifesting tapi itu biasanya di itu sih di magician, cuma High Priestess di sini dia kayak atau berdoa in general juga kan bukannya itu proses manifesting ya, dimana kita meminta terkabulnya doa kita ya, terkabul, manifest tuh terkabul by the way kalau nggak salah di arti kamusnya. Jadi tetap tetap pelihara baik-baik tetap dipelihara doa baik kalian. Ribet sih, nggak tahu deh di grup ini kok aku ribet banget ya. Komunikasinya tuh agak terbata-bata, I think to some degree. kayaknya aku nggak aku bahas juga kalian paham deh, serius. Iya, ini kayak apa ya, ini kayak makin aku bahas, makin aku omongin kayak makin nggak jelas gitu. Soalnya lebih ke rasa sih, lebih ke apa yang ada di hati kalian.
proses nunggunya kalian ini adalah proses kalian mengolah rasa itu. Yang mana perubahan mah udah pasti, mau kalian tunggu atau enggak gitu, mau kalian harapkan atau enggak, perubahan mah pasti datang. Masalah perubahan itu bisa kalian tanggapi dengan baik atau enggaknya, itu balik lagi ke gimana kalian ngabisin proses nunggu kalian. Proses nunggu kalian tuh yang menentukan perubahan itu bakal jadi baik atau enggak buat kalian ke depannya. Ya, gitu kali ya grup 3. Berat men, serius. Dari tadi aku berusaha mengolah informasi ini dengan sangat cerebral, ya dengan sangat logis, makanya nggak masuk. Kayaknya kalau pakai logika nggak masuk deh. Kalau pakai cara aku yang biasa menerjemahkan kartu atau ya interpretasi, aku nggak akan sanggup buat mengolah pesan di grup 3 ini. Jadi but I did my best, ya, wholeheartedly, dengan sepenuh hati aku melakukan yang terbaik di sini. Jadi terima kasih grup 3 untuk waktunya, semoga bermanfaat. Thank you banget juga buat segala supportnya, buat like, sub, sama kata-kata baik yang kalian tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Ya udah kayak YouTuber gak sih? Ya soalnya kalau di Twitch ya kolom komentarnya ada di kolom chatnya ada di samping. Anyway, grup 3, kalian selamat malam ya. Have a good night.